Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Aula Ramadan dari kelas 11 MIPA 2, absen 04. Di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari guru PPKN saya, itu Pak Damai. Nah, berikut tugasnya. Pada 14 Januari tahun 2016, bom meledak disusul dengan baku tembak antara teroris dan polisi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Ledakan terjadi pada pukul 10.39 WIB di kedai kopi Starbucks, tepatnya di seberang Mall Sarina. Diketahui seorang pria yang teridentifikasi bernama Ahmad Muhazan menjadi pelaku bom bunuh diri tersebut. Berselang 11 detik dari bom bunuh diri di Starbucks, terdengar ledakan lain di pos polisi dekat gedung Sarina. Dia melempar bom tabung sembari mengendarai sepeda motor. Tak henti sampai di situ. Sekitar pukul 10.48, penembakan terjadi juga di dekat Starbucks ketika polisi melakukan penutupan ruas jalan Tamrin dan masa kerumunan. Tak lama kemudian, polisi berdatangan ke lokasi. Baku tembak dengan teroris pun terjadi. Para pelaku bahkan sempat melemparkan granat rakitan ke arah polisi. Akibat dari aksi teror tersebut, 21 orang menjadi korban. 8 orang diantaranya meninggal. Terdapat 4 pelaku dan 4 warga sipil. Sementara sisanya itu mengalami luka-luka. Peristiwa teror yang terjadi ini dapat mengancam integrasi bangsa karena teror ini termasuk ancaman militer. Seperti yang kita ketahui bahwa ancaman integrasi bangsa yakni ancaman militer dan ancaman non-militer. Artikel tersebut menjelaskan bahwa ancaman militer tersebut dapat menciptakan disintegrasi bangsa karena dapat menciptakan kepanikan massal dan perpecahan persatuan kesatuan. Hal ini akan menyebabkan disintegrasi dan perpecahan terjadi terutama di daerah kejadian dan dampak teror tersebut. Penyebab terjadinya peristiwa ini adalah karena adanya dalang dari penjara yaitu Oman Rohman dan Iwan Darmawan yang menjadi otak pagelaran teror di objek vital negara Tamrin. Berdasarkan putusan PN Jakarta, mereka merencanakan dan menggerakkan teror ini saat keduanya menjadi tahanan lapas Kembang Kuning. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ancaman integrasi bangsa dapat berawal dari oknum tak bertanggung jawab yang merencanakan aksi-aksi perpecahan. Dampak dari peristiwa ini seperti yang ada di artikel adalah 8 orang tewas dan 26 orang luka-luka. Selain itu, hal ini juga membuat status Jakarta yang awalnya waspada dinaikkan menjadi siaga 1 oleh TNI dan Polri. Namun menurut saya, dampak terbesar selain korban jiwa yaitu adalah pecahnya kesatuan bangsa dan hilangnya nilai-nilai Pancasila yang ada dalam sanubari pelaku. Mari kita tinjau. Para pelaku yang menciptakan kejadian mengerikan ini menyebabkan kepanikan massal dan disintegrasi bangsa yang mana bahkan menyebabkan korban jiwa. Tentunya hal ini tidak selaras dengan jati diri nilai Pancasila. Para pelaku seakan-akan tak mengerti dan menutup telinga serta tak mengamalkan nilai-nilai Pancasila hingga bisa menyebabkan aksi perpecahan ini. Dari sini, dampak yang timbul akan makin besar apabila tidak dilakukannya pencegahan dan recovery berlandaskan nilai Pancasila. Cara agar aksi teror ini tidak terjadi lagi adalah menanamkan nilai Pancasila pada sanubari setiap warga negara tanpa terkecuali, sekaligus memupuk rasa toleransi kebinekaan untuk meminimalisir ancaman integrasi bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu, dan bangsa yang bersatu adalah bangsa yang berintegritas. Penanaman nilai moral ini akan berdampak positif sehingga hal ini tidak akan terjadi lagi. Penanaman nilai Pancasila dan diintegrasi bangsa ini juga harus ditanamkan sejak dini, bahkan kepada para pidana yang ada di penjara. Karena dari artikel ini kita dapat mengetahui sebab terjadinya peristiwa ini berupa ketidaksadaran para narapidana akan eksistensi Pancasila dan integritas bangsa. Sikap kita dalam menyikapi hal tersebut adalah tetap berbuat positif serta mengamalkan nilai Pancasila agar terciptanya integrasi bangsa. Disintegrasi bangsa memang sudah terjadi, namun sebagai generasi muda, kita harus bisa melakukan aksi nyata lebih terutama agar bangsa kita terhindar dari ancaman disintegrasi bangsa. Aksi nyata ini bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana dan paling mudah terlebih dahulu. Seperti contohnya bermedsos atau bermedia sosial dengan baik.
Dalam artikel tersebut sudah dijelaskan bahwa saat kejadian teror bom Sarinah tersebut, ada hashtag yang viral di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, yaitu hashtag polisi ganteng Sarinah dan hashtag meme lucu bom Sarinah. Tentu hashtag tersebut itu salah dan tak sesuai dengan pri kemanusiaan. Di saat korban terluka dan adanya korban jiwa dan keluarga berduka, banyak orang menganggap sebagai kejadian itu sebagai kejadian lelucon, bahkan menjadi viral. Hal ini tentunya tak lepas dari kurangnya kesadaran akibat integrasi bangsa. Berikut yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.